Saya mulai. Bisa di-mute semua dulu? Oh, di-mute. Ya, kalau bisa di-mute semua. Nanti kalau itu hidupkan sendiri ya Bapak Ibu ya. Nanti Pak Ide mungkin yang ada sama Pak Ihsan ya. Baik. PowerPoint-nya Bunda. PowerPoint diperbesar. PowerPoint diperbesar. Sudah kelihatan. Layar setengah. Ya. Udah. Kalau saya full ya. Saya sudah Pak Taufik. Sudah full. Coba ini di laptopnya coba Pak. Atur sama Pak Oki sendiri. Baik. Jadi ini kita bicara tentang transformasi guru Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat ada guru yang konvensional, ada guru yang sudah ini. Nah, kalau guru yang konvensional, ini maaf ini kalau di IPA semua sudah di sini saya yakin ya, sudah ada di sini. Ini belum banyak menjadi lebih banyak menjadi mungkin kita ada di sini ya, tapi ada yang sudah di sini. Tahap refleksi diri untuk memilih. Nah, menurut Victor, kita diharapkan bisa memilih di antara dua kaki ini, ya, satu kaki. Tidak perlu satu kaki ada di konvensional, satu kaki di push liminal. Semua harus di push liminal. Tetapi untuk mencapai push liminal tentunya tidak bisa begitu saja. Ini semua mengalami proses Bapak Ibu, semua mengalami proses, ya, berproses. Tidak ada orang yang langsung bisa beralih push liminal. Boleh cut saya ketika ada pertanyaan yang mengganjal ya, ada sesuatu yang ikan gambaran ini tujuannya untuk memotivasi semua tidak stagnat di golongan tertentu. Nah, guru IPA sudah lumayan banyak di 4B, jangan terus di 4B, tetapi melangkahlah ke 4C. Kalau yang di 3B ada masih 3B Bapak Ibu? Ya, ada di 3D, 3C. Jadi harus melangkah ke gini, ke 4C, ke 4D dan seterusnya. Sudah ada gambaran. Kalau ada banyak di 4A, itu pengembangan dirinya itu 4. Kemudian ininya 8. Kalau 4 ini. Kemudian ini istilah Bapak Ibu. Pertama golongan. Yang ini juga ini jabatan loh Bapak Ibu ya. Guru madya itu jabatan kita. Jadi, guru madya, guru utama. Nah, mudah-mudahan dari IPA ada yang mewakili menjadi guru utama. Dan tidak mungkin agak sulit di presentasi ilmiahnya kalau ini, tapi kalau diusahakan tetap pasti bisa. Nah, Bu Fitran sebentar lagi sudah ke 4C ya Bu Fitran ya, mudah-mudahan kita doakan dengan best practice ini diselesaikan, yakin Bu Fitran lolos. Kemudian, nah ini yang dinilai angka kreditnya apa kalau kita lihat di pasal ini. Jadi angka kredit yang dinilai Aku caranya dari orang banyak itu
pendidikan. Ya, ini pendidikan. Kemudian ada pembelajaran, ada pengembangan keprofesian, ada penunjang. Penunjang dari 5 topik kenyataannya kadang-kadang tidak, kadang Bapak Ibu berlebih ya. Kalau PKB ini penunjang ini apa misalnya Bapak Ibu? Misalnya Ibu mendapat sudah bulan Juli, ayo kita rame-rame mengajukan dari Bapak Presiden ya. Ada yang sudah punya form 1 tolong bisa memilih piagam penghargaan dari atau satya lancana dari Bapak Presiden nanti di bulan Agustus. Pendidikan ini sertifikat sebanyak lingkungan. Kita usahakan ini mendapat angka kredit 2 di ini pembelajaran dan seterusnya. Oke, nanti Pak Kades yang tanda tangan, karena itulah kita butuh Pak Kades yang membuka sehingga kegiatan ini resmi kan secara kedinasan, karena kan minimal tingkat kabupaten kota Bapak Ibu. PKB itu Bapak Ibu ada PD, ada KI, ada PI. Nah, di mana tempatnya best practice? Ini dia, ya. Best practice itu ada di gagasan inovatif, Bapak Ibu. Jadi, best practice adalah merupakan gagasan inovatif, sehingga dia berbeda dengan PTK. Iya. Adalah kan. Sedangkan best practice adalah gagasan inovatif. Sehingga kemarin saya sudah tadi malam ya, mungkin sudah saya kasih respon ke beberapa kalau tidak orang, itu ada yang sudah mendapat nilai 7,5 tertinggi. Ya, selama saya mendapat nilai 7,5, ada yang masih belum lihat nilai. Saya sudah bilang jangan dilihat nilai, tetapi saya sangat berterima kasih Bapak Ibu sudah merespon apa yang sudah saya share. Kemudian Bapak Ibu kerjakan apa adanya. Tujuannya saya memberikan itu hanya untuk melihat seberapa kemampuan awal Bapak Ibu tentang best practice ya. Ini buku pengayaan dan lain sebagainya. Oke, jadi ini gagasan inovatif, karena itu tidak ada siklus Bapak Ibu. Kemudian kegiatan forum ilmiah ini ada beberapa. Sebenarnya best practice Bapak Ibu sudah menjadi laporan, sudah ada laporan best practice. Sebenarnya bisa lagi kita buat menjadi makalah. Hanya 0,2 Bapak Ibu. Tetapi tidak usah ya nilai angka kreditnya ya. Siapa tahu nanti Bapak Ibu jadi guru berprestasi. Meskipun kalau berprestasi tidak 0,2 nilainya Bapak Ibu beda. Kemudian laporan hasil memang ya tak klik ya. Laporan hasil penelitian PTK ini 4. Buku yang diterbitkan. Jadi nanti Bapak Ibu buat laporan, kita dibukukan dia menjadi 4 Bapak Ibu. Ya. Prof. Tri ya, menurut Prof. Tri tidak mungkin ditolak. Ya. Kalau artikel nggak ditolak. Ya. Kemudian best practice-nya sendiri laporannya, kalau di sini kan tadi artikel. Siapa itu suaranya? Bisa di-mute Ibu? Bisa di-mute? Ketika laporan best practice itu dijadikan jurnal, sebenarnya dimuat di jurnal BIN, ber-ISSN, itu bisa saja ditolak.
Kalau artikelnya ditolak, kalau best practice-nya ditolak, berarti artikel juga ditolak. Jadi ketika buku, karena buku merupakan pengetahuan. Pengetahuan siapa saja boleh menulis, siapa saja boleh membaca, dan lain sebagainya. Ini laporan hasil penelitian yang dibuat di internasional itu 3, di tingkat provinsi 2, kalau di tingkat kabupaten kota 1, kemudian tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan, termasuk best practice, itu nilainya Bapak Ibu PTK. Kalau untuk yang C, 4D, 4E, jadi kepinginnya tim penilai itu tidak hanya PTK. Penulis bervariasi, ya. Di best practice ada PTK, ada makalah ilmiah, kemudian ada modul barangkali, dan Oke, saya lanjut ya. Langkah penulisan best practice bagi guru. Nah, sambilan jangan lupa ngabsen Bapak screenshot, punya screenshotnya itu diupload ya. Dan sudah best practice bagi guru, pengalaman melaksanakan tugas sebagai guru. Yang ditulis sebetulnya adalah pengalaman. Nah, karena itulah berinisiatif untuk melaksanakan BIMLAT ini Bapak Ibu, karena selama kurang lebih 3 bulan Bapak Ibu begitu intens melakukan daring ataupun luring kepada peserta didik untuk memberikan materi. Ada yang menggunakan Google Form, mungkin ada yang menggunakan Meet, ada yang menggunakan Google Classroom dan lain sebagainya. Itulah yang ada yang Edmodo, itu yang sekarang dibuat laporannya Bapak Ibu ya. Itu yang dibuat laporannya. Kemudian pengalaman yang terbaik, best practice itu adalah merupakan terbaik yang ada hubungannya dengan tugas Bapak Ibu. Karya sekarang Bapak Ibu khusus praktis di masa COVID ya. Khusus di masa COVID. Lain. Tulis dalam bentuk karya tulis. Disebutlah dia sebagai best practice. Ditulis menjadi laporan best practice, kita publikasikan. Nah, ada lemnya Bapak Ibu. Ini tidak perlu diseminar. Ya. Tidak perlu diseminarkan. Yang diseminarkan adalah makalahnya. Jadilah dia ketika dipublikasikan, dia akan pengembangan jadi berkelanjutan bagi guru. Dalam hal ini adalah karya ilmiah, KI, bukan PI ya. Bukan PI, publikasi ilmiah. Nah, ini adalah merupakan salah satu pengembangan karir dan peningkatan kompetensi Bapak Ibu sebagai orang pendidik. Lanjut, Bapak Ibu kalau mau nanya langsung atau ini ditekan backspace, ditekan agak lama, ya boleh. Nah, apa pengertian best practice Bapak Ibu? Baterainya lemah. Pengertian best practice itu ini. Kata best practice digunakan untuk mendeskripsikan atau menguraikan praktik terbaik. Nah, praktik terbaik Bapak Ibu, kehasilan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas termasuk dalam mengatasi
berbagai masalah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Bagi kepala sekolah dapat dipakai sebagai pengembangan sekolahnya. Nah, ini bagi pengawas, dan ini sementara bagi guru atau kepala sekolah, best practice merupakan butir kegiatan ketiga dari sub-unsur pengembangan profesi tentang publikasi ilmiah. Ada unsur membuat tinjauan ilmiah atau gagasan ilmiah di bidang pendidikan formal, pelajaran pada satuan pendidikan. Oke. Kegiatan guru yang dapat dibuat menjadi best practice Bapak Ibu, pendekatan, strategi, metode dan pembelajaran. Metode pembelajaran. Penilaian Bapak Ibu bisa. Misalnya Bapak Ibu melaksanakan penilaian dengan menggunakan Google Classroom atau Google Form. Kemudian nilai-nilai karakter peserta didik. Baik itu KI 1, KI 2. Media pembelajaran, literasi Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh saja mengajarkan bagaimana literasi digital kepada peserta didik Bapak Ibu. Apalagi ini. Atau literasi membaca dengan LK yang isinya anak-anak harus membaca buku modul misalnya, ya. Kemudian di eksekuler. Nah, ini Pak Ibu ketika ingin menjadikan kegiatan Bapak Ibu best practice. Kemudian ciri-cirinya Bapak Ibu mampu mengembangkan cara baru dan inovatif dalam memecahkan suatu masalah dalam pembelajaran, baik kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pak Ihsan, halo Pak Ihsan. Pak Ihsan. Pak Ihsan tidak usah mute. Pak Ide, halo Pak Ide. Halo. Pak Ide. Kemudian yang berikutnya membawa sebuah perubahan atau perbedaan sehingga sering dikatakan hasilnya luar biasa atau outstanding result baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Mampu mengatasi persoalan tertentu secara berkelanjutan atau lestari atau dampaknya berkelanjutan atau tidak sesaat. Mampu menjadi model dan memberi inspirasi kepada teman sejawat atau guru atau kepala sekolah binaan dan pembuat kebijakan. Yang dilakukan dan atau digunakan bersifat ekonomis dan efisien. Ciri best practice guru Bapak Ibu, best practice bukan penelitian tidak, sehingga tidak perlu ada siklus, ya. Sehingga tidak ada perlu siklus. Best practice guru bisa segala hal yang bermanfaat untuk siswa. Hindari judul best practice yang rasa PTK ini. Bisa dibuat seperti slogan, akronim, atau istilah yang menarik. Tapi dalam judul sudah harus tercermin tindakan yang akan dilakukan dan untuk apa tindakan tersebut, Bapak Ibu. Nah, ada variabel masalah dan ada variabel harapan. Variabel dalam best practice ada variabel masalah, ada variabel tindakan. Kemudian apa yang akan dipecahkan atau diselesaikan, ini variabel masalah. Solusi yang akan dilakukan ketika ada masalah di sini, itu namanya variabel tindakan. Jadilah judul best practice singkat, padat, tepat. Berikutnya sekolah, ini penyusun. Bila penyusunnya itu pengawas sekolah, ini sasarannya. Bila kepala sekolah, ini sasarannya. Tetapi bila Bapak Ibu guru, sasarannya ini siswa, lingkungan fisik sekolah, sarana, masyarakat, boleh, ya.
Kemudian, nah ini ada kuis Bapak Ibu. Silahkan, siapa bisa nebak? Pak Ide, halo Pak Ide. Pak Ide. Pak Ide. Halo. Ya keluar kayaknya Bu. Kayaknya keluar nggak ada. Pak, coba disampaikan kuisnya tadi Pak. Kuisnya siapa Ya. yang kuis di Iya. chat tadi tuh. Silahkan. Lihat yang pertama benar Pak. Iya ya. Siap, siap. Silahkan Bapak Ibu. Siap, cepat. Apa kuisnya? Mana kuisnya? Nah, ayo siapa duluan? Yuk. Kuisnya di mana? Ini kuisnya di PPT-nya. Ibu, langsung kalau nggak mau ngechat, sebut langsung. PPT-nya nggak jalan kayaknya Bu. Masa? Iya. Dari tadi. Kan dari tadi Bu. PPT-nya nggak Dari jalan. tadi. Dari tadi Dari udah. tadi udah jalan. Hah? Dari pertama judul aja. Astaga. Ya, Google Map-nya nggak maksimal dia ini semuanya. Makanya saya bilang dari tadi kan di PowerPoint ini juga nggak bergerak ini. Bergerak ya? Iya. Ya ampun, Ruby doang ngomong Kak. Ya. Waktunya aja. Judul cover terus nggak bergerak ya Pak? Ya. Awalnya aja. Oke. Lar. Jadi tidak bisa kita menyimak secara keseluruhan dari apa yang disampaikan melalui Ini kedengeran ya Pak ya? kedengaran. Ini kedengaran. Jelas. Nah, di sini tidak bisa kita simak. Sebentar coba Kak, coba nggak mau ini ya, nggak mau lanjut nggak kelihatan. Ya tunggu. Nggak mau Tadi yang muncul di sana yaitu Ininya orang nanti saja kesertaan, yang bisa nampak. Ya. Nah, Sudah mulai. Ya Bu. Kalau komunikasi dia kedengeran. Ya. Sekarang bisa enggak coba lihat? Kelihatan. Harus kelihatan sekarang ya. itu kan baru dipindahin aja itu dipindah. Belum, apa namanya? Panjang umur. Umur Bunda. Slide-nya, terima kasih banyak. slide-show-nya mungkin di ini. Ada slide-nya. Slide-show-nya nggak dijalanin. Slide harus jalan ya. Mungkin sudah dijalankan tadi, cuma Google Map-nya tidak bekerja secara maksimal tadi. Iya. Tampak. Baik. Terima kasih. Maaf ini kita baru mencoba dan juga menggunakan Meet ini. Ini sudah tadi ya. Bapak Ibu sudah punya slide-nya. Nah ini kita harus move on dari dua ini. Kita ke sini ke liminal. Kan indah. Terus ini ya. Kalau yang A4 ini terus ada ini minimal laporan etika penelitian yang penting. Nah, ini dia sudah dan kritis ada di sini ada gagasan Bapak Ibu sekali lagi. Kemudian ini nilainya 2. Kemudian dijadikan buku nilainya 4. Kelihatan dia benar. 4 dijadikan makalah nilainya 0,2. Dipresentasikan ya. Jadi berapa nilainya? 6,2. Jadi satu karya perspektif nilainya 6,2 Bapak Ibu. Belum lagi diterbitkan di jurnal ilmiah. Nah, kalau nasional 3, provinsi 2 minimal lah di provinsi ya 8,2. Nah, itu hebatnya. Kalau meskipun di sini lemah, baik dia bisa mendongkrak. Oke. Nah, ini best practice. Sekali lagi, pengalaman terbaik ya, pengalaman terbaik di masa COVID. Bapak Ibu, saya pertegas lagi. Yang dibuat nanti di masa COVID.
menjadi ini. Kemudian ini sudah tadi, terus ini garapannya Bapak Ibu, ada segi, ada metode pendekatan, penilaian, literasi, ekspor, dan sebagainya. Ya, kemudian ini garapan best practice, ciri-cirinya mampu mengembangkan cara baru dan inovatif dalam memecahkan suatu masalah. Ya, baik itu kegiatan intra-school dan ekskul. Kemudian membawa sebuah perubahan Bapak Ibu, mengatasi persoalan tertentu, kemudian memper dan menginspirasi dengan cara dan metode yang digunakan dan atau dengan bersifat ekonomis dan efisien. Jadi tidak membutuhkan ciri best practice, tindakan bukan PTK sehingga tidak bersiklus, enak kan? Kemudian objek best practice, kalau guru ini bisa siswa, lingkungan fisik dan seterusnya, hindari best practice rasa PTK. Nah, buatlah judul-judul best practice seperti slogan, akronim, atau istilah-istilah yang menarik, singkat, tepat, dan jelas. Tetapi judulnya tetap menggambarkan tindakan yang akan dilakukan dan tindakan apa yang akan dilakukan. Oke. Kemudian ini best practice yang akan dipecahkan. Jadi ada masalah dulu. Kemudian ini solusinya. Masalahnya kita sebut variabel masalah, solusinya kita sebut variabel ini judul best practice, singkat, padat, tepat. Kemudian ini garapannya untuk guru, tadi juga sudah. Nah, ini kuisnya. Bu Ira ya? Bu Ira bisa dijawab apa Bu Ira? Jawab tadi. Bu Haja saya jawab. Saya Iwi. Saya panjang umur. Panjang umur. Panjang umur. Pak Isan panjang umur yang tadi juga yang Pak Adit. Iya, iya. Umur benar ya? Ya, baik, luar biasa. Nah, ini perbedaan best practice dan PK. Mau salah politik saya sama aja yang Nah, tolong di-mute Bu Rida. sorry. Ini apa nih? Kalau best practice tidak atau tanpa siklus. Kan atau kenai tindakan adalah, maaf ini kalau PTK siswa, saran bisa siswa yang maaf ini. PTK yang proses. Nah, ini contoh-contoh Bapak Ibu, model pemberian tugas daring berbantuan Google Form misalnya, bantuan Google Classroom kepada siswa. Ini kalau misalnya mirip judul yang bisa didapatkan seperti ini Bapak Ibu, model aplikasi Microstemas pembelajaran hebat. Kalau Bapak Ibu kreatif, hebatnya ini bisa lagi di akronim. Kemudian aplikasi Google Form mudah penilaian hasil belajar. Siswa peduli di masa pandemi, siswa peduli masa pandemi berseri, ya. Nah, judul-judul seperti yang direkomendasikan. Microsoft Teams betul hasil belajar siswa mantul. Ya, Vicon kemudi Mas 19 pas guru ke 11. Nah, ini kalau yang mungkin pas jumpas cerdas siswa puas. Nah, ini sederhana. Video tutorial belajar interaktif mudah, siswa terarah. Enak kan Bapak Ibu ya, mudah ya? Mudah, ya. Nah, sekarang bagaimana kita membuat laporan best practice, ya? Baik. Nah, ini sistematikanya. Gambar persetujuan, ada kata pengantar, ada daftar isi atau ringkasan, ada
daftar tabel bila ada, daftar gambar, dan daftar laporan. Nah, lembar persetujuan kalau Bapak Ibu guru cukup kepala sekolah. Bapak Ibu kepala sekolah ya. Ada yang mau ini dulu dikomunikasikan sampai di sini Bapak Ibu? Silakan. Boleh ya Pak? Satu bentar. Pak Taufik ada. Ya, yang kalau di best practice ini apa bedanya dengan PTK itu? Dan apakah ini bisa PTK gitu? Sebagai PTK. Iya, untuk istilahnya mungkin teman-teman yang ingin mengajukan pangkat atau kenaikan pangkat. Bisa diajukan sebagai kenaikan pangkat gitu. Apakah yang bisa digunakan teman-teman untuk mengajukan pangkatnya? Ada lagi? Itu lebih jelas. Jawab langsung atau gimana? Dijawab langsung aja Bu. Oke, baik. Kalau Yang terima kasih Pak San selaku moderator. Pak Taufik, jadi sekali lagi SKS ini adalah bagian dari karya ilmiah ya, dari karya ilmiah dan merupakan pengalaman jelas sekali bisa digunakan bukan pengganti PTK ya, tetapi tambahan. Kalau PTK wajib kan 4C, Bapak Ibu guru wajib itu hasil penelitian Bapak Ibu pertama itu yang wajib ya, hasil penelitian bisa PTK, bisa juga penelitian eksperimen atau yang semi PTK ya. Kemudian harus memiliki makalah atau tulis ilmiah yang muat di jurnal ber-ISSN. Belum, Pak Taufik? Itu dulu persyaratan untuk dari 4B ke 4C misalnya ya, satu dari 4A ke 4B-nya. Ke D berbeda. Tadi ke D agak berbeda. Jadi untuk naik ke 4C, pertama sekali lagi pilih laporan PTK. Asalnya begitulah ya, boleh penelitian yang lain. Kemudian PTK itu boleh dijadikan dan dimuat di jurnal BN. Boleh di tingkat kabupaten kota, boleh di tingkat provinsi, boleh di tingkat nasional atau internasional bahkan. Bedakan nilainya. Gimana kedudukan best practice? Best practice itu ada ya, yang merupakan gagasan inovatif. Jadi sangat boleh Pak Taufik, nilainya 2. Nilainya 2 Pak Taufik. Itu kalau laporannya saja. Nah, sekarang kalau sudah punya laporan PTK, kemudian Bapak terbitkan di buku dan memiliki ISBN. Nah, itu dapat nilai berapa tadi? 4. 4, Bapak Ibu. Kemudian best practice itu laporannya dibuat, jurnal itu ada 3, 2, 1. Kemudian dibuat buku ber-ISBN. Dibuat buku ber-ISBN nilainya 4. Nah, itu. Jadi 4 tambah 2 tambah kalau di provinsi 2 berarti sudah 8. Ya. Ini dibuat makalah ilmiah, dipresentasikan mendapat nilai 0,2. Ya. Jadi satu karya best practice memiliki nilai 8,2.
Bapak Ibu cukup membuat PTK 1, PTK 1, kemudian best practice 1, kemudian best practice-nya dijurnalkan, dibuat artikel, dibuat jurnal, itu sudah berapa? Sudah kali tingkat provinsi berarti kan sudah 4 tambah 4 berapa? Tambah 2. Coba digeser ke penilaiannya benar dikit. Ya gimana? Digeser ke angka penilaian yang tadi tuh di slide. Sambil kita lihat. Bukan, nampak dia ini tidak kelihatan di sini. Ada Hanya ya boleh. Nah yang ini ya, Ya, itu tadi. yang ini Pak Taufik, ini kan? Ya, betul. Itu bukan ini. Edit. Nah ini kan ada Nah, ini. misalnya Pak Opik bukan ini ya, mana itu ya? Jumlah kredit. Ya. Ini mungkin Bu. Nah ini Nah, ya. ada di sini kan Pak tinjauan ilmiah dalam bidang. Nah ini 2. Kemudian best practice ini Bapak seminarkan buat makalah. Makalah Pak bukan ini yang diseminarkan Pak. Best practice tidak diseminarkan sekali lagi. Enak kan? Kemudian best practice dibuat makalah, di seminar Bapak diundang, nanti kami yang mengundang MGMP mendapat nilai 0,2. Kemudian best practice itu lagi dibuat ini artikel, buat artikel, dimuat di jurnal ilmiah tingkat provinsi minimal. Kalau kabupaten kota 1, kalau nasional 3, ya. Nah, nanti kami wadahi Bapak Ibu. Kan best practice itu lagi dibuat buku Bapak Ibu. Nih. Kemudian mendapat PN. Nilainya 4. Ayo dihitung. 4 tambah 2 tambah 3. Kita 0,2. Ya. 9,2 kalau kita terbitkan artikelnya di Provinsi. Oke. Udah Pak. Tambah PTK, Bapak udah naik. Pelajaran sekolah. Bagaimana Pak Taufik? Jelas, Bunda, jelas. Taufik, halo. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Jelas. Sudah jelas sangat Jelas. boleh. Jadi sangat boleh. Oke. Nanti PTK wajib Pak. PTK 1. Sekian eksperimen silakan. Oke. Oke, baik. Yang lain ada? Yang lain? Enggak. Iya Bun. Ya, lagi satu Bunda dulu. Ayo Pak, Lagi satu moderator dulu. silakan. Oke. Lagi satu pesan. Ya, siapa lagi satu Pak? Lagi Oh satu masih, ya nyambung Pak. Oke, silakan. sedikit dulu. Oke. Ya, tadi kita di sini sebagai Ya. pemula di dalam penyusunan perspektif ini, mungkin nanti kita butuh bantuan dalam artian mulai dari tahap awal dulu, bagaimana dari tahap awal itu mungkin nanti teman-teman secara keseluruhan di sini berminat juga untuk membuat seperti itu. Nah, tapi dari awal dulu, ya walaupun sudah pernah, tapi kan pada kita masih banyak revisi dalam artian mungkin untuk yang lebih baiknya gitu. Nah, rata-rata sih kemarin sudah pernah di SMP 5 itu kan kita membuat gitu, tapi mungkin jauh dari kesempurnaan. Ya. Oh, itu belum bisa. Belum bisa. Ya. Dari sama-sama nanti mulai dari tahap awal sudah ini tahap awal masa berikutnya. Suaranya siapa ya? Kalau bisa pakai headset. Nah, ini Sudah dari suara masuk. Ya, baik. Seperti saya Pak sedang datangkan. ya, itu benarnya ya. Pak Isan ya. Terima kasih. Pak Isan. Pak Isan. Itu aja, Kaisan. Kan izin ya, Pak Ibu yang lain yang saya hormati, sekali lagi, best practice pendampingan itu ya, itu belum bisa dinilai Bapak Ibu karena ada pada saat PKP itu belum bisa dinilai karena ada persyaratan.
itu bisa dilanjut nanti, itu bisa dilanjut. Kalau Bapak sudah tahu caranya, yang itu bisa dilanjut, dilengkapi. Itu sama sekali belum bisa dimulai Bapak Ibu. Ya, nah, ini pasti dari awal. Terus terang saja Bapak Ibu, saya yang sudah biasa mengikuti lomba best practice di tingkat nasional, ilmunya terus terang, ilmunya saya belum pernah dapat. Waktu yang lalu saya mengikuti pelatihan tentang best practice, ya, itu luar biasa. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu setelah mengikuti ini, ya, pemaparan materi ini, ada gambaran lebih pasti, jadi lebih terang. Dan Bapak Ibu nilai apakah best practice Bapak Ibu pada saat PKP kira-kira bisa dinilai apa enggak ya? Masuk enggak kriterianya? Nah, nanti Bapak Ibu yang menilai. Itu yang saya maksud Bunda tadi, Bunda. Saya akan mulai dari awal, dari bab per bab, ya. Bab per bab. Apa Pak Taufik? Maaf. Ya itu yang saya maksud tadi Bunda. Jadi memang dari bab per bab. Ya, jadi kita kan belum tahu di sini. Ya. Hari ini harus ada produk Pak Oke. Ya. Kita kan berdasarkan yang baik sama yang perlu ditambah dan sebagainya. Sudah dijelaskan, okay. Apa yang sudah dijelaskan tadi, kita kan belum tahu di sini mana best practice yang baik sama yang mungkin perlu tambahan bimbingan dan sebagainya gitu. Hanya kan kita asal buat tapi kita tidak tahu apakah itu baik atau enggak gitu. Itu yang mungkin butuh masukan nanti bimbingannya dari Bunda dan teman-teman yang lain. Terima kasih Bunda. Siap. Dan semua punya produk Pak. Kalau gagal, saya gagal berarti Pak Opik ya. Teman-teman. Semua harus punya produk. Karena ini akan saya jadikan best practice saya Pak Opik. Mohon bantuan ya. Nah, saya siap membantu. Nanti teman-teman juga yang lain yang sudah punya pengalaman siap jadi pendampingnya ya. Oke, baik. Boleh dilanjut, ada yang mau nanya lagi Pak Isa? Ya, saya Bunda. Isa. Bunda. Bu Rida. Pak Isan. Halo? Langsung aja enggak apa-apa. Langsung dan Pak Isan masih kan itu mutu. Untuk langsung ke Bu Sri aja. Iya, untuk best practice ini yang kemarin kan di PKP itu kita ada siklus-siklusnya, Bun. Nah, apakah ya harus membuat best practice itu harus pakai siklus atau bisa tidak ada siklusnya? Ada siklus. Best practice nggak ada sayang. Oh iya, makanya kemarin kan di PKP. Sudah, ada lagi sudah. Di PKP itu kan kemarin kita best practice pakai siklus, ya. Jadinya sekarang bisa tidak ada siklus, jadinya bingung yang mana yang benar. Ada siklus memang. Ada siklus. Iya, Bu Rida, halo. Halo, Bu. Nah, jadi sekarang lagi itu tanpa siklus sayang. Oh gitu, ya makanya kemarin kan di PKP itu disuruh pakai siklus, makanya bingung jadinya sekarang ada pakai siklus ada enggak ya ini. Mungkin maksudnya siklus di sana ketika Bapak Ibu menggunakan model pembelajaran apa, siklus atau apa ya, sintak kali yang dimaksud. Sintaknya mungkin ini Bu. Nggak ada kan Pak yang kemarin? Bu, nggak ada, saya dengar kok langsung di sana. Nggak ada siklusnya. Sintaknya yang ada deh Bu, bukan siklusnya. Ibu kan menggunakan model discovery learning. Nah, sintak itu harus jelas. Nah, tahapan. Jadi tidak ada siklus sayang ya. Oke. Apun? Ya Bun. Apun Bu, ada lagi Pak Isan coba? Jelas nanti dulu ya. Lebih jelasnya. Iya deh. Oke. Baik, ciri sudah, ini sudah. Ada yang nanya? Udah enggak. Bu Ira ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas.
Mungkin dari awal nanti Yang itu dibaca bukan Pak An, dari mungkin awal. ada yang nanya. Ya, mungkin dari awal. Dari awal nanti, dari awal ya. Dari awal Bapak Ibu, dari awal. Nah, kemudian mungkin dari halaman judulnya dulu, mana yang bagus, mana yang lainnya, yang kira-kira bagus. Nah, masing-masing mungkin nanti kita bisa mengajukan judul seperti ini bagaimana. Baru kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Misalnya di sini mulai dari kita konsultasikan sampai jalan. Dan nanti dengan secara tidak langsung Bapak Ibu nge-share nanti. Oke, halo. Ya, halo. Nanti Bapak Ibu share screen sendiri. Ya, Ya, oleh semua. ya. Makanya disiapkan ya, judul disiapkan. Ya. Setelah ini kan saya yang di Google. Begini saya dari atas tuh enggak enak. Ya. Oke. Baik. Ya, mohon dimaklumi. Nah, ini sistematika. Ya, Boleh saya lanjut dulu? Nanti kita. Ya, jadi Ini ada. apa yang disampaikan tadi ini harus di-share dalam artian biar kita bisa diskusikan. Nah, oh ini judul saya seperti ini. Mungkin ada masukan dari kawan-kawan di sini, ya nanti di dalam ini dalam Iya. berikutnya gitu. Kalau memang itu sudah teman-teman sudah menganggap Udah bagus, teruskan dari tadi terus. jadi kita Oke. Terima kasih Pak Opik sarannya. judulnya gitu kan share untuk sebagai Nah, contoh memang. juga untuk kawan-kawan yang lain juga supaya bisa membuat judul gitu. Iya. Baik, terima kasih. Jadi Pak Taufik, memang itu skenario-nya nanti setelah materi akan LK, mungkin satu orang dulu bisa ini sampai berakhir, kemudian di share screen, literasi digital juga bagi semua, ya. Karena di IT ini adalah penjelasan sebetulnya sudah biasa enak, tapi sesuatu hal yang baru pasti tadi banyak kendala, ya. Jadi sekaligus sebagai literasi digital. Terima kasih Pak Opik, sarannya masih biasa. Masih ada Pak yang lain? Masih ada yang campur? Udah nggak ada mungkin Bu. Bisa dilangsung. Kopi Bang Lin. Pak Isan, Bu Rida, Isan. Saya dulu. Pak Isan? Ada yang mau ditanyain? Iya, ini untuk LK yang dikirim ke classroom itu. Ya Bun, apakah kita boleh sebentar penjelasan pada Iya. Bu, Tapi luar biasa Ibu sudah merespon kan? Sudah ada nilainya. belum ada Bu, belum dikirim Bu, saya belum ngirim, makanya karena bingung, nah apa Oh, Ibu dibuat belum ya, yang sudah itu Bu. Ya. Kemudian, Ibu. Ya. Melani, Mela dari Tunas Daud. Ya, ada beberapa. ya Bun, Kita lagi hafal saya. Belum dikirim aja. ini maksudnya makanya enggak. Sebetulnya diisi aja Bu, itu kan pra, ya. Oh dipilih. Adalah sebagai tes awal. Iya, itu Oh, sebetulnya gitu. tujuan saya hanya sebagai tes awal. Saya Sebelum belum saya ngirim, menjelaskan apa yang ada di konsep Bapak Ibu. Nggak apa-apa, nggak usah, nggak apa-apa, nggak masalah. Kan sudah lewat. Dibuat baru. Jadi, itu. Oke, baik lanjut ya Pak Isan, boleh Ya, dilanjut. dilanjut aja dulu Bu. Nanti. Di-mute semua Pak Isan, di-mute tolong. Iya ya. Minta tolong teman-teman yang lain di mute dulu. Semuanya. Tunggu lagi. Sekarang mana ini? Bekas kedokaan besok. Baik, nih. Sistematikanya ada halaman judul, ada lembar persetujuan, ada kata pengantar, ada daftar isi. Nah, ini semua sudah tadi ya. Disahkan oleh kepala sekolah. Tidak perlu ke dinas, Bapak Ibu. Kalau lomba mungkin baru. Nah, ini.
pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang timbulnya masalah, kemudian rumusan dan pendekatan masalah, tujuan dan manfaat. Ya, pendahuluan ini adalah latar belakang yang menyebabkan timbulnya masalah itu apa? Rumusan masalah atau pendekatan masalah, ada tujuan, ada manfaat. Ya. Belakang itu menguraikan mengapa, ya, mengapa masalah itu timbul dan bagaimana mengatasi masalah yang terjadi, justifikasi bahwa masalah tersebut sangat penting, mengingat dampak terhadap proses pembelajaran di sekolah atau pendidikan sangat signifikan. Kemudian pendekatan masalah menguraikan berbagai cara dalam mengatasi atau pengelola masalah. Dijelaskan bahwa cara pemecahan masalah yang dipilih adalah yang terbaik, ya, yang terbaik. Manfaat dan sebagainya. Nah, di bab 2 Bapak Ibu, di sini berisi teori-teori. Kan ini ada kajian teori atau kajian pustaka. Teori yang berhubungan dengan variabel masalah dan variabel harapan. Itu saja yang ditulis, jangan semua. Bapak Ibu boleh mengambil tinjauan pustaka berupa laporan hasil penelitian atau best practice terdahulu yang relevan dengan tema best practice Bapak Ibu yang dibuat sekarang. Ya, boleh ngambil di dalam ilmiah maupun dalam bentuk buku. Oke. Nah, metode pemecahan masalah didukung data yang ada di sekolah. Kejelasan ide atau gagasan tulis yang terkait dengan upaya pemecahan masalah dan sudah berhasil diterapkan. Jadi Bapak Ibu sekarang ini laporannya yang dibuat. Buat baru dulu. Laporan ya. Bapak Ibu sudah melakukan, sekarang membuat best practice-nya, laporannya. Pembahasan. Bagaimana cara pemecahan masalah yang menguraikan langkah-langkah atau cara-cara dalam memecahkan masalah, termasuk hambatan-hambatan yang harus yang dituangkan secara rinci. Kemudian menuliskan bagaimana tindakan langkah yang dilakukan oleh pengawas sekolah atau kepala sekolah kalau memang dia yang membimbing tentang alat dan atau instrumen yang digunakan, tempat dan waktu mana yang menunjang pelaksanaan sehingga kegiatan tersebut dinyatakan sebagai pengalaman terbaik. Ya. Bapak Ibu, hasil dan pembahasan menunjukkan keaslian, kejelasan, dan kecermelangan gagasan atau ide terkait dengan upaya pemecahan masalah. Dan ini merupakan inti tulisan best practice. Ini keasliannya, kejelasannya, kecermelangan idenya atau gagasannya terkait dengan upaya pemecahan masalah. Menguraikan hasil yang dicapai dan indikator pencapaian. Menjelaskan bahwa hasilnya luar biasa Bapak Ibu dengan membandingkan data-data yang ada baik di sekolah binaan sendiri atau di murid binaan Bapak Ibu, kelas binaan Bapak Ibu maupun tidak boleh di kelas yang lain ya. Menjelaskan bahwa langkah yang ditempuh cukup inovatif. Seperti langkah yang diambil tidak seperti biasa atau berbeda dengan yang dilakukan orang lain. Bapak Ibu, penggunaan misalnya cooperative learning itu udah biasa, sekarang biasa. Inovatif berarti langkah yang diambil tidak seperti biasa. Nah ini, menguraikan bahwa hasilnya dikategorikan lestari atau tidak sesak. Contoh,
keberhasilan yang dicapai atas usahanya telah berlangsung berapa tahun bahkan semakin meningkat. Tapi Bapak Ibu, yang selama 3 bulan ini pun boleh Bapak Ibu tulis. Menjelaskan bahwa langkah-langkah yang diambil sangat efisien dan ekonomis dari segi biaya, segi waktu, dan lain sebagainya. Menguraikan tentang hasil pecahan yang telah dilakukan dan didukung atau dilakukan data yang baik. Bab 4 simpulan dan saran berisi uraian tentang hal-hal yang dapat disarikan dari pengalaman terbaik tersebut. Simpulan diikuti dengan saran atau rekomendasi ditujukan kepada terkait dengan pemecahan masalah. Simpulan bukan meringkas hasil, tetapi bahwa best practice itu memang yang terbaik hasilnya dan hasilnya luar biasa. Ya, itu bagian penutup. Kemudian ada ini bagian penunjang. Nah, ini yang belum lengkap. Halamannya ya, halaman maksimal minimal 40. Nah, Bapak Ibu sekarang bisa lihat kira-kira SP saya dijadikan apa sebagai penilaian angka kredit. Kalau sudah melihat ini. Pak Ihsan? Pak Ihsan? Halo, masih. Nah, bagian penunjang ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran tentang semua data yang untuk menunjang tulisan ini. Satu. Nah, ini salah ininya. Foto kegiatan dan atau testimoni pihak yang mengetahui proses pelaksanaan best practice. Foto boleh dimasukkan di bab isi. Foto lengkap dan sesudah jika objeknya adalah perubahan fisik. Contoh instrumen yang telah diisi, media atau alat yang digunakan, atau aplikasi digital yang digunakan, hasil best practice antara lain hasil kerja yang dikenai tindakan. Berarti kalau Bapak menggunakan Google Classroom, berarti nanti hasil-hasil LKI-an itu out Bapak Ibu ya, dinilai, diberi komentar yang menggambarkan perubahan setelah ini Bapak Ibu bisa dibaca dengan judul, abstrak atau ringkasan, daftar tabel, gambar, dan pengesahan. Berikutnya babnya. Bab 1 itu simpel, ada pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, teori dan kajian pustaka. Dan ada kajian pustaka, artinya kajian pustaka ini Bapak Ibu sudah dijelaskan di slide sebelumnya, diambil dari hasil penelitian, baik itu penelitian PTK, basis, dari artikel yang dimuat di jurnal, boleh diambil sebagai kajian pustaka. Kemudian bab 3 itu ada metode pemecahan masalah dan hasil pemecahan masalah tadi kan. Di sini yang isinya sebetulnya di sini Bapak Ibu di bab 3. Jadi kalau saya boleh bilang porsi bab 3 ini mungkin di sini bisa 4 halaman ya. 4 halaman. Di sini ada halaman. Nah, di sini ini bisa atau 283 ya, dan di penutup cukup 1 halaman, 2 halaman. Nah, di metode pemecahan masalah inilah isi best practice itu muncul semua Bapak Ibu. Oke? Ada simpulan, ada saran, kemudian daftar pustaka, lampiran. Nah,
Ini contoh daftar rujukan Bapak Ibu atau daftar pustaka. Kita menggunakan rujukan dari buku, nama pengarang, tahun terbit ada dalam kurung Bapak Ibu karena ini kita gunakan APA, American Psychology Association ya. Jadi pakai dalam kurung tahunnya, tahun terbit. Cetak miring, edisi buku, kota pendaftaran nama. Nah ini contoh sudah ada. Kemudian kalau dari artikel nanti silahkan dibaca kalau ini. Oke. Nah ini contoh. Ada contoh. Rambu-rambu judul. Judul isu menarik singkat padat jelas. Hindari judul yang rasa kritika. Boleh berupa slogan, artikel atau singkatan. Siswa peduli. Nah misalnya ini ada latar belakang. Bisa diawali dengan menjawab pertanyaan sendiri. Tertarik memecahkan masalah tersebut. Apa, mengapa, bagaimana data awal, kondisi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ya, itu di belakang. Kemudian ini tuliskan alasan Bapak Ibu mempermasalahkan hal tersebut. Pertama, adanya pandemi virus COVID. Ya, anak sekolah dari rumah. Sudah banyak tugas-tugas kognitif daring dari guru. Siswa tentang pandemik virus COVID-19 seperti apa? Dukung dengan data-data yang ada. Ya. Itu di LK 1,1.3 kalau tidak salah. Tuliskan alasannya. Bapak Ibu mempermasalahkan hal tersebut. Oh sudah tadi ya. Nah ini data global, data-datanya, data global tentang pandemik virus COVID-19, bukti atau kebijakan WFH atau BDR, kebanyakan tugas ini sebutkan ada berapa persen dari siswa, dari guru misalnya, kalau ini guru, kalau Bapak Ibu yang siswa ya, data tugas hanya bersifat afektif dan seterusnya. Kemudian ini kesenjangannya, nah, guru nanti memberi tugas kepada siswa selama belajar di rumah. Oke. Terus, nah tuliskan rumusannya. Mana mewujudkan sikap peduli siswa di era pandemik. Ya, bagaimana hasilnya? Nah, kemudian ini tujuan best practice mengacu ke sini. Oke. Nah, sampai di sini selesai bab 1 Bapak Ibu. Kalau ini biasanya jarang dibaca, manfaat, kemudian apalagi itu jarang dibaca. Nah, ini bab 2 kajian teori. Ya, tuliskan. Misalnya kalau kita bicara tentang misalnya Zoom, media Zoom sebagai peningkatan partisipasi siswa selama BDR, selama pandemik COVID-19 misalnya. Berarti kajian teorinya itu nanti ada COVID-19, kemudian ada Zoom apa. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Nah ini tuliskan strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah. Strategi itu bisa berupa Zoom meeting atau seperti ini Google Meet atau Microsoft 365, tim ya. Kemudian ada Google Classroom, Google Form. Kalau kita bicara daring, yang luring mungkin menggunakan LK Bapak Ibu, LK yang sudah dikemas atau media video. Ya, ini strategi. Kemudian guru menjelaskan maksud dengan kepedulian sosial ini, kemudian contoh sikap dan seterusnya. Ini bisa dibaca. Nah, ini intinya Bapak Ibu, konsep teori tentang pandemi COVID-19. Konsep empati, simpati, kepedulian sosial, aplikasi digital terkait karakter. Ya. Itu aja yang dibahas, jangan yang lain-lain.
Pemecahan masalah tadi juga sudah ya. Nah, jelaskan cara memecahkan masalahnya. Pertama, melakukan evaluasi diri, merefleksi diri, lakukan evaluasi terhadap output dan outcome atau dampak. Refleksikan kondisi belajar di rumah dan seterusnya ya. Ini jelaskan langkah atau metode yang dilakukan. Berikutnya langkah bab 3. Bab 3 sudah tadi dijelaskan kan? Tunjukkan keasliannya, jelaskan inovatif, jelaskan langkah-langkah yang diambil, hasilnya lestari atau berkesinambungan. Nah, kemudian ini simpulan, bagian penunjang, tadi hanya diulang aja Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Contoh? Ada, silakan. Silakan Ibu dikasih kesempatan untuk bertanya. Silakan. Nggak ada kayaknya Bu. Dilanjutkan dulu. Sudah sampai jam berapa gitu Pak Isan? Anunya jam berapa Pak? Pak Isan? 10:30 saya Bu ya. Terus ya Pak? 3 jam. 30, terus setengah 11 ya? 10:30 Bu, 2 jam Bu. Lagi 8 menit Bu. Baik. Bapak Ibu, sekali lagi untuk pertemuan pertama, ini sebelum kita akhiri, Bu Ihsan, Bu Rida. ya. Ya, Bu. Rida Bu. Akan. Ya, makasih. Untuk kita buat laporan di pelatihan ini, kita buat laporan best practice-nya yang atau yang belum, Bu. Apakah di rencana yang akan Yang sudah dilakukan Pak Bu, yang tinggal kita buat laporannya. ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, Bapak Ibu sekarang tidak lagi rancang sebetulnya, sudah membuat laporan. Nanti kita haluskan judulnya apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu. Karena kalau baru merancang Ibu nggak punya bukti nanti, belum punya bukti. Karena itu nanti Bapak Ibu bisa simpan di laporan Bapak Ibu kan? Ya. Nah, laporan itu diberikan bukti lampiran nanti ya. Nanti kita sama-sama saya ajarkan bagaimana mengemas apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Sama judulnya sama judulnya Ada lagi Pak Isan? Halo, silakan Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Halo, silakan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Baik. Bu Wiwi ada. Gini Bunda. Bu Wiwi ada yang mau ditanyakan? Iya. Kemarin waktu mengadakan itu saya cuma bisa memberikan tugas secara per anak ya, untuk tugas kelompok kan nggak bisa kita lakukan Bun, karena kan anak nggak boleh berkumpul. Individual. Berarti laporannya per anak seperti itu Bunda ya, yang sudah kita buat itu print kalau memang ada bukti gitu. Gimana? Kayak yang kita berikan ke anak misalnya, atau materi yang kita berikan ke anak itu berarti nanti sebagai bukti penunjang, berarti kita print out begitu. Ya. Contoh saja Ibu, misalnya dari 40 anak, Ibu ambil ya. Tiap kelas gitu ya juga. Enggak, ambil Satu kelas saja lah Bu. Ambil satu kelas saya. Ya, kan ada objek nanti. Objeknya apa ya? Ada
kami guru, sasarannya guru saya. Kalau ibu, sasarannya peserta didik, ambil satu kelas. Kelas diambil 5. Contoh, ya hanya contoh lampiran itu. Contoh lampiran. Oke, ya. Bapak Ibu kan sudah tahu caranya memperbaiki dengan menggunakan Zoho misalnya. Kalau di tahun ini membuat API itu mungkin masih bisa Ibu membuat daftar presensinya dengan Zoho itu ya, sehingga Ibunya daftar presensi ya. Boleh Bu. Nah, kalau tidak boleh ada cara lain. Siapa tahu nanti ada sudah masuk di sana Ibu minta daftar hadirnya. Oke? Nah, baik. Data yang sudah masuk ke kita datanya ya Bunda ya. Yang masuk itu berarti kan mereka masuk mengerjakan. Ibu pakai apa? WA apa? WA juga, terus pakai Google Classroom juga. Itu berarti nanti Ibu buat akronim. Ibu menggunakan Google Classroom, menggunakan apa lagi? WA, cari sama WA. Okay. Nah, cari itunya, cari akronimnya, sehingga Ibu menjadi lebih menarik ya. Ibu juga sudah mengirim, saya lihat. Iya, terima kasih Bu Dwi. Oke. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bu. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Ada waktu 3 menit. Silakan Ibu-ibu, masih ada waktu 3 menit kalau ada yang menanyakan. Kalau tidak ada kuis satu lagi Pak Ihsan, boleh? Iya Bu, boleh. Ayo, cepat-cepatan. Cepat-cepatan. Ayo. Siapa yang angkat nanti dapat 5.000 Apa itu? Eli, sorry. Ayo sudah gabung belum Bu Eli? Ayo. Silakan Ibu-ibu, ada kuis itu. Isi presensi deh. Ayo. Apa itu ya? Apanya? Dapat foto dari bendahara nanti. Pintas. Minta uang. Siapa itu? Itu sudah. Pertama Pak Ihsan. Tadi Bu Wiwi kayaknya Bu. Ayo, yang pertama. Saya tutas. Tulis di chat. Antar. Tulis di chat. Tadi saya ingin ketik tadi. Ya ini. Mantap. Mantap, Bud. Minta rupiah. Sudah ada yang ngechat? Ada nih Bu. Siapa? Saya minta uang. Nah, siapa itu? Yang paling pertama dong dilihat. Kelembut, Siapa yang paling pertama? kelembutan hati Bu. Kelembut hati yang pertama Bu. Boleh 2 orang deh. Dicatat Pak. Kelembutan hati sama Bu Siva. Bu Siva Bu. Bu, Peter. Pertanyaan Iya.